Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musakir. Apa kabarnya hari ini, Pak? Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kami, saya Muzakir bersama dengan Pak Samsul akan melakukan wawancara pra observasi untuk praktik coaching. Baik. Pak Samsul, Iya, Pak. apakah Pak Samsul sudah siap untuk melaksanakan praktik pembelajaran? Iya, alhamdulillah siap, Pak. Oke, alhamdulillah baik. Eh, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dipraktikkan oleh Pak Samsul nanti? Oke, baik, Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak saya capai adalah pertama, siswa mampu meluluskan pola dari ungkapan menawarkan bantuan. Oh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan percakapan, ungkapan menawarkan bantuan atau pelayanan. Mampu mempraktikkan ungkapan Menawarkan bantuan. menawarkan bantuan. Oke, baik. Selanjutnya Pak Samsul, area pengembangan yang hendak dicapai pada aspek mana? Jadi ada pengembangan yang hendak saya capai. Yang pertama adalah aspek pengetahuannya Oh iya. siswa. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilannya. Keterampilan ya. Nah, selanjutnya strategi yang dipersiapkan oleh Pak Samsul, strategi apa saja Pak Samsul? Strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi Oh ya. dikaitkan dengan pembelajaran emosional, Oh ya. ya, KSE ya. KSE. Ya. Kemudian strateginya nanti dalam pelaksanaan itu saya akan membagi kelompok siswa dalam mempraktikkan bagaimana mengucapkan dalam percakapan itu ungkapan bantuan ya, kepada orang lain. Berkelompok berdiskusi. Oh ya, diskusi kelompok Secara ya. berpasangan praktikkan bagaimana ungkapan menawarkan bantuan atau pelayanan. Ada lagi yang lain Pak yang akan menjadi tambahan pengembangan dalam strategi? Ya cukup dua saja. Oh itu saja. Iya. Oke. Saya akan. Iya, baik Pak Samsul, saya kira cukup untuk observasi pra ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Samsul nanti, yaitu praktik pembelajaran ya. Nanti akan saya coba simak sebentar observasi bagaimana pembelajaran di kelas. Oke, siap kita menuju ke kelas Pak Samsul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, baik semua ya. Pada kesempatan ini, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Ya, syukur kita diberi kesehatan semua. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingatkan kembali materi kita yang minggu lalu, yaitu ungkapan memberikan penawaran bantuan atau pelayanan. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu membuat struktur kalimat
ungkapan, menawarkan bantuan. Kemudian setelah itu kalian mempraktikkan dengan secara berpasangan. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita, saya akan membagi kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Oke, sekarang Abid sama Lala satu kelompok, kemudian Disa sama Pais satu kelompok. Oke, silakan dibaca kembali percakapan yang saya berikan minggu lalu, kemudian sebentar dipraktikkan di depan. Oke, saya kira cukup latihannya. Sekarang kelompok pertama silakan dipresentasikan, dipraktikkan. Oke, ya sangat luar biasa apa yang telah dipraktikkan. Bagaimana intonasinya dengan baik ucapannya. Oke, kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 2 juga sangat luar biasa dalam mempraktikkan percakapan yang menggunakan ungkapan menawarkan bantuan atau pelayanan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita refleksikan dulu. Siapa yang masih ingat bagaimana polanya? Oke, Pais, apa polanya? Oh, bagus. Jadi polanya adalah memberikan penawaran itu dalam pertama adalah modal, kemudian yang kedua adalah subjeknya, kemudian yang ketiga adalah apa isi dari penawaran itu. Nah, sekarang ada apa responnya? Ya, bagus sekali. Jadi responnya ada 2. Yang pertama biasa adalah respon menerima, kemudian yang kedua adalah respon menolak. Ya, betul. Jadi respon itu minimal kata yes kalau menerima, dan no kalau menolak. Saya kira kalian sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kita dapat aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dalam menawarkan bantuan kepada orang lain. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini, dan mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, saya kira demikian. Karena waktu membatasi kita, insya Allah kita akan membahas materi-materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Usakir. Iya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi kembali Pak Samsul setelah melakukan praktik pembelajaran di kelas ya. Dan saya sudah observasi, cukup luar biasa ya, sangat bagus sekali pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Samsul. Oke, pada observasi ini saya akan ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan. Yang pasti saya sudah menyaksikan langsung dan saya ada beberapa catatan yang saya peroleh dari hasil pengamatan di kelas. Yang pasti secara umum pembelajaran yang Pak Samsul praktikan itu, laksanakan itu sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi, hal yang baik dikembangkan, kemudian kalau misalnya ada hal yang kurang ya itu diperbaiki. Selain yang saya amati, mungkin bagaimana perasaan Pak Samsul saat mengajar tadi? Jadi sebenarnya ketika Bapak ada di kelas saya itu saya merasa gugup. Oh gitu ya. Ya. Walaupun bagaimana kalau ada orang lain di dalam kelas, ya pasti kita merasa ada tekanan sedikit. Iya. Itu saya alami tadi di kelas. Ya. Selain itu perasaan yang lain Pak, selain ada hal yang positif mungkin yang Bapak waktu di melaksanakan pembelajaran itu ya saya rasa ya, pembelajaran saya lakukan di
siswa itu ya alhamdulillah lumayan berhasil. Ya, baik. Tadi Pak Samsul melakukan pengembangan diutamakan pada dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Itu apa menurut Pak Samsul tadi ada kendala yang dihadapi pada saat pengembangan tadi? Iya, kalau secara umum ya agak lumayan. Kalau dipresentasikan ya mungkin sekitar 80% keberhasilan. Kemudian kendalanya ketika mempraktikkan itu kan saya keterampilannya mempraktikkan bagaimana bercakap menggunakan ungkapan, menggunakan penawaran bantuan, itu kan anak-anak masih kurang pemahamannya itu. Apalagi di bahasa Inggris Pak ya. Oh iya, betul. Lagi di daerah seperti ini anak-anak masih kurang kosakata. Nah, sehingga untuk mengucapkan kata-kata menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris itu ya masih kurang. Dan itu ya Pak Samsul ya, hambatan yang Nah itu hambatan kendala yang ditemukan di pembelajaran kelas. Ada yang lain mungkin Pak Samsul? Itu tadi terkait keterampilan ya. Keterampilannya. Nah, terkait tentang pemahaman. Kalau pengetahuannya itu siswa yang ya boleh dikata kalau dipresentasikan ya masih pengetahuannya masih 50%. Oh iya. Nah dalam membuat ungkapan menawarkan bank itu ada polanya sendirinya. Ya, bagaimana dia menggunakan modal ya, ungkapan. Ya. Kemudian masih banyak siswa yang belum paham yang mana penggunaan subjeknya. Itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Samsul, tentu dari praktik mengajar di kelas yang Bapak laksanakan tadi, tentu ada rencana-rencana yang menjadi prioritas untuk tindak lanjutnya ke depan Pak Samsul. Silakan Pak. Jadi tindak lanjut saya insya Allah ini kan terkait dengan kurangnya penguasaan kosakata, kemudian pengucapannya anak masih kurang. Itu saya akan tetap melatih anak-anak dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Oh iya. Terutama bagaimana saya bisa mengembangkan dalam bentuk meeting club, kelompok meeting kecil. Iya. Baik itu di sela-sela istirahat maupun dalam kegiatan istirahat itu. Oh iya. Di sekolah Bapak ada ekstrakurikuler terkait tentang pengembangan bahasa Inggris ya? Kalau secara spesifiknya belum Pak, cuma nanti akan saya selingi nanti di kegiatan istirahat atau di OSIS nanti. Oh iya betul. Atau di kegiatan pramuka. Itu untuk melatih mengucapkan pengucapan ya. Pengucapan bahasa Inggris. Itu berarti terkait praktiknya ya. Iya. Oke, yang lain mungkin silahkan Pak. Iya, kalau di pengetahuannya nanti ya saya akan mencari beberapa referensi pembelajaran yang lebih menarik supaya anak-anak bisa tertarik melalui penayangan video YouTube, kemudian dari referensi internet yang lainnya. Iya. Oke, baik Pak Samsul, saya kira ini sudah sangat luar biasa sekali Pak. Semoga percakapan kita hari ini bermakna dan menjadi motivasi bagi kita untuk pengembangan pembelajaran kita ke depan. Jadi saya kira cukup sekian Pak Samsul. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul.
Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Pak, Semoga Pak Samsul juga sehat. ya. Amin Pak. Ya. Baik Pak. Jadi rencana kan saya mau mengadakan observasi Pak. Jadi Oh iya Pak. kita ingin mengadakan percakapan observasi sebelum saya masuk di kelas. Baik. Ya ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Oke baik. Tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah pertama, peserta didik mampu memahami syu'abul iman. Syu'abul iman. Oke, Pak. Mulai dari pengertian, dasar dan macam-macam serta manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi Pak, syu'abul iman. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan konsep syu'abul iman. Itulah yang tiga menjadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Nah, kemudian yang kedua Pak, masalah ada pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran. Adapun pengembangan yang hendak kami capai adalah mulai dari sikap, ya, sikap, kemudian pengetahuan peserta didik, dan yang ketiga adalah keterampilannya. Baik Pak, jadi ada 3 Pak ya, pengembangan yang dicapai. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, strategi yang dipakai Bapak capai pengembangan. Oke, baik. Strategi dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan itu yang pertama berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk. Kemudian dalam pembelajaran itu pula kami akan menanamkan pembelajaran KSE, kompetensi sosial dan emosional. Kemudian profil belajar Pancasila. Wah, Ya, profil belajar Pancasila. wah luar biasa ini strategi yang Bapak ingin capai. Masih ada Pak yang mungkin yang mau di Oh iya, model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah discovery based learning. Discovery learning pembelajaran yang akan saya terapkan. Kemudian saya akan laksanakan melalui luring, ya, tatap muka langsung di kelas. Oh iya baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Insyaallah saya akan masuk di kelas Bapak, melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan pembelajaran
Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa kabarnya? Tentu semua sehat dan temannya yang lain. Ada berapa yang tidak hadir hari ini? Semua sudah hadir semua? Ya? Ada yang izin? Ada Pak. Siapa saja yang izin? Terus ada yang sakit? Kata kelasnya? Oke, baik, kita doakan supaya dia ketua kelas sehat, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan ada yang masih ingat ya pelajaran yang kita terima pada pekan yang lalu? Ada Pak. Oh ya, apa saja? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, mata pelajaran PAI yang kita dapatkan pada pelajaran yang lalu. Masih ingat? Tentang apa? Pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang kontrol diri Pak. Kontrol diri. Betul sekali. Kontrol diri artinya, ada yang tahu apa artinya kontrol diri? Ya? Mengendalikan diri. Apalagi? Ayo. Menjaga diri dari suatu hal yang buruk. Menjaga diri dari suatu hal yang buruk. Betul sekali. Ya. Kontrol diri itu bagian dari menjaga diri dari suatu yang buruk, itu adalah bagian dari kontrol diri. Jadi anak-anakku sekalian, pada pelajaran yang lalu membahas tentang kontrol diri. Nah, ingat, orang yang mampu mengontrol dirinya adalah orang yang punya hati, orang yang memfungsikan hatinya. Apa itu fungsi hati kita? Yaitu keimanan, keyakinan. Karena itu pada hari ini kita akan membahas tentang keimanan atau keyakinan. Oke. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya ya. Doa dulu ya. Nah, oke, baik. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Oke, silakan. Perhatian. Siap. Bersiap dan kedua kita mulai pada siang ini mulai kita membaca doa sebelumnya. Doa selesai. Beri salam kepada suku bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Baik, anak sekalian, semua sudah siap ya? Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Siap. Konsentrasinya sudah betul-betul mantap. Oke. Hah? Sudah ya, mantap ya. Kira-kira. Saya coba tes dulu. Kita coba tes konsentrasi dulu. Boleh ya? Boleh. Nah, oke, semuanya berdiri. Ya. Semua saya berdiri. Ya. Kita ingin mengkombinasikan antara pikiran kita dengan ucapan kita, pendengaran kita, dan gerakan kita. Nanti dari sini akan tergambar siapa sesungguhnya diri kita. Apakah kita ini orang yang suka lebih mendahulukan pendengaran, ataukah perbuatan, ataukah penglihatan? Kita akan coba tes. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, baik. Ini ada semacam permainan lah ya, permainan.
Kalau saya sebutkan Maria, Marina atau Maria? Oke, boleh Marina. Kalau saya sebut Marina, model perempuan, tampilannya model perempuan, gimana? Begini ya? Oh iya, gitu ya. Kalau Mario, kuat. Ya, itu simbol kekuatan ada pada laki-laki, begitu ya. Terus kalau menari, ya begini ya, begini. Kalau di atas, nah ya begitu ya, begini. Kalau menara ya begini, ya. Jadi setiap saya menyebutkan kata-kata kesepakatan kita gerakannya disesuaikan dengan kalimatnya, kata-katanya, ya. Sudah ya? Oke, saya coba kita tes dulu. Marina, Mario, menari, di atas, menara. Artinya kalau nanti ada yang tidak sesuai apa yang saya sebut dengan gerakannya, berarti dia dipersilakan dulu. Dia sudah mengklasifikasi dirinya. Gitu ya? Oke, baik. Kita coba, siap. Marina, Mario, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Mario di atas. Marina menari, menara di atas menari. Mario. Hebat semua ini, tepuk tangan kita semua. Silahkan dulu kembali. Artinya kalian semua konsentrasi, ya. Kalian semua konsentrasi. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa karena pembelajaran kita yang lalu itu terkait tentang sikap pribadi kita, ya, terkait individu kita bagaimana mengontrol diri. Nah, sekarang supaya kita mampu mengontrol diri kita, maka kita harus memiliki keimanan, keyakinan, ya, keyakinan. Nah, itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Syu'abul iman artinya cabang iman. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini, ada kemampuan awal yang mesti harus dimiliki oleh anakku semua. Ada pengetahuan dasar sebelum masuk sampai di cabang-cabang iman. Apa itu? Waktu kalian di SD, di SMP, kalian pasti sudah pelajari. Ya, saya yakin sekali. Apa itu? Terkait tentang yang disebut dengan iman dan Islam. Pernah dengar istilah iman? Islam ada rukun-rukunnya, betul tidak? Ada berapa rukun iman? 6. Ada berapa rukun Islam? 5. Apa saja rukun iman itu? Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, terus iman kepada Rasul atau kitab? Kitab dulu ya. Kemudian yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari. Yang keenam, kepada qadar dan qadar. Oke. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Anak sekalian, ini syu'abul iman, ya, syu'abul iman.
Artinya, dengan pengetahuan awal yang kalian miliki tadi, kita sudah layak untuk mempelajari bagian-bagian atau cabang-cabang iman. Karena kalian sudah dianggap lulus, kompeten, mampu terhadap pengetahuan dasar tentang iman dan Islam. Ini dia syu'abul iman, cabang iman. Kita tadi sudah mulai dengan doa, ya. Jadi kita lanjut saja. Ada kesepakatan keras. Ini ya, saya kira dari pertama kita pertemuan awal itu sudah ada kesepakatan begini ya. Saya yakin semuanya sepakat. Pertama, mengikuti pembelajaran dengan aktif, ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Betul tidak? Betul. Ketiga, kalian pasti tidak suka kalau ada yang mengganggu pada saat belajar. Betul tidak? Nah, terus selanjutnya bicara keras harus seizin. Apa betul? Apa betul? Betul sekali. Kemudian apa lagi? Ada yang mau tambah? Ada. Kalau dianggap cukup dan semua sepakat, kita lanjut. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman, mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mempresentasikan makna syu'abul iman. Ya, kita akan presentasikan pengertiannya, dalilnya, macam-macam serta manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan bertanggung jawab. Mantap sekali. Nah, ini kita coba perhatikan infografisnya. Ya, infografis. Ini tadi kan ada pohon iman, ya, pohon iman. Diibaratkan iman itu sebagai sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada cabang-cabangnya, ada cabang-cabangnya. Ya, di sana di cabang itu ada daun, ada bunga, ada buah, ya, seperti itu. Tapi itu ada nilainya, ini hanya sebuah ilustrasi, ada konten, ada materi, ada aspek di dalamnya. Nah, sekarang iman itu sesungguhnya ada 3, ya, ada 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan, bukan? Orang bisa diketahui bahwa seseorang itu beriman karena dari lisan. Kalau ada orang yang menjaga kata-katanya, itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, dibuktikan dengan perbuatan, tetapi harus diyakini dulu dalam hati. Ya kan? Diyakini dulu dalam hati. Jadi perbuatan itu terakhir. Kalau ada orang yang perbuatannya beda dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini dalam hatinya, berarti itu adalah orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Kenapa? Karena dia berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hatinya. Artinya tidak jujur. Ya? Jadi ada 3 indikatornya. Indikator iman ada 3. Pertama, iqrarum bil lisan dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, at-tasdiqum bil qalbi. Kemudian yang ketiga adalah
dibuktikan dengan wa amalun bil arkan. Ada juga yang menyebutkan bahwa dari hati dulu. Ya, dari hati dulu. Kemudian ke lisan, kemudian ke perbuatan. At-tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Bisa dihafal ini. Saya minta lagi kembali berdiri. Ada 3 kata yang akan kita praktikkan. Hati, lisan, perbuatan. 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 Perbuatan, lisan, hati. Perbuatan. Gimana? Kayak saya sengaja pakai jok. Apa kalian akan diberikan tanganku atau tidak? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Perbuatan, lisan, hati. Hati. Siapa? Salah tadi. Kalau ada yang salah duduk ya. Oke, saya ulangi. Hati, perbuatan, lisan, perbuatan, lisan, hati, perbuatan, lisan, hati. Nanti tidak usah dikasih suruh duduk, nanti duduk sendiri ya, salat sendiri. Karena kan tidak mungkin kalian akan membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau hatinya mengatakan saya salah, duduk sendiri, tidak usah diperintah ya. Oke, baik. Lisan, hati, perbuatan. Perbuatan, hati, lisan. Nah, ada yang salah. Ada yang salah. Perbuatan, lisan, hati. Perbuatan, lisan, hati. Lisan, perbuatan, hati. Oke, baik, yang bertahan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Semuanya ini karena nanti sebentar kita akan bagi 6 kelompok ya, 6 kelompok. Yang jelas yang berdiri ini masing-masing mewakili 1 kelompok ya. Masing-masing berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kalau dibagi 6. 16 bagi 6 berapa? Dibagi 6. Tak berapa ya? Tak 2 ya? Iya, oke. 2 orang. Jadi nanti setiap 2 orang ini kelompok 1. Nanti sebentar nanti menyesuaikan teman yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 4, 5 ya, 5, 6, 5 ya, 6. Katanya 2. Katanya 6. 1, 2, 3, 4. Dari yang berdiri ini 3 ya, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ingat saja ya, ini kelompok 1 kan? 1 ya, 3. Kita 3 orang juga, kelompok 2 di kemudian ini ke belakang 3 ya, kelompok 3. Kita kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tidak terasa sih kita bertemu lagi setelah saya masih di kelas Bapak kemarin. Oh iya, Pak. Ya, bagaimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa, Pak. Wah, baik. Iya. Ya, apa yang saya amati kemarin itu di kelas Bapak itu, Bapak sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan materi dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di percakapan kita kemarin di PRAPS.
Baik. Terima kasih banyak Pak. Nah, kemudian di waktu saya observasi itu ada beberapa catatan saya sempat tulis dalam area pencapaian pengembangan. Kira-kira menurut Bapak bagaimana di area pengembangan yang Bapak laksanakan di dalam kelas? Oh iya. Jadi kan ada 3 aspek pengembangan, ranah pengembangan yang saya tetapkan sebelumnya ya. Yang pertama adalah pengembangan sikap dan perilaku tentunya, kemudian pengembangan pengetahuan terkait tentang pemahamannya peserta didik, dan yang ketiga adalah keterampilan. Setelah kami laksanakan pembelajaran melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi di konten, proses dengan produk, alhamdulillah tujuan yang kami rencanakan dari awal itu tercapai. Nah, mungkin dalam pembelajaran ini ada kendala Bapak ini, apakah itu sikapnya, pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Memang betul ada sedikit kendala dalam pembelajaran, di mana di siswa kami itu seperti yang disaksikan langsung oleh Bapak, bahwa siswa itu ada 35 orang Pak ya, 35 orang dalam kelas, sehingga membuat saya kewalahan dalam membentuk kelompok ya, dan untuk bisa menyesuaikan antara minat belajar atau tipe belajar satu dengan yang lainnya, untuk bisa menyesuaikan itu saya sedikit agak kerepotan di situ. Hanya saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa mengklasifikasi kemampuan belajar, kesiapan belajar peserta didik kita. Oke, baik ya Pak. Jadi ada permasalahan, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu? Oh ya, jadi nanti saya melihat begitu penting kami sebagai guru sebelum masuk di kelas untuk mengidentifikasi awal di luar jam pelajaran peserta didik, supaya saya sudah bisa kelompokkan dari awal, supaya tidak menyita waktu pembagian kelompok di dalam pembelajaran. Ya, jadi berdasarkan pengamatan kami, asesmen awal kami, ya, dan informasi-informasi dari kawan-kawan guru yang lain yang pernah mengajar di situ, akan saya jadikan dasar untuk membagi kelompok tanpa peserta didik ketahui. Oh iya, Seperti itu yang kami rencanakan. ya luar biasa Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak ini berjalan dengan Amin. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak juga Pak atas informasi yang diberikan kepada kami dalam hal memberikan apresiasi, penilaian atau observasi dalam pembelajaran. Saya kira ini akan meningkatkan, menjadi bahan refleksi bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.